Men dan mesin lagi-lagi bukan hanya Jawa Tengah, Sylvia. Untuk kasus di Jakarta, mennya adalah Anies dan Pramono dan Rano Karno. Mesinnya adalah Partai Kimplas yang mendukung Ridwan Kamil yang ngadat itu. Jadi lagi-lagi men sama mesin itu menunjukkan sekali lagi dalam pilkada orang tidak boleh jumawa dengan menyombongkan seberapa banyak partai yang mendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video ini kita akan mendengar pemaparan dari Profesor Burhanuddin Muhtadi bagaimana peran Anies yang begitu sentral pada Pilkada DKI tahun ini. Karena memang seperti kita tahu kalau Ridwan Kamil itu didukung oleh 16 partai, di mana diantaranya bahkan ada Jokowi dan juga Prabowo di sana. Sedangkan di Pramono Anung bisa dikatakan yang paling gencar itu yang di luar dari partai PDIP adalah Anies Baswedan. Nah, bagaimana pentingnya suara Anies dan bagaimana mampu bisa mengalahkan 16 partai, kita simak berikut ini. Oke, sedikit terakhir nih Mas Burhan. Ada dispute juga kan kalau yang di Jawa Tengah ini dispute survei ya. Mas Burhan, survei indikator dengan SMRC soal hasil survei pasangan Andika Hendy dengan Lutfi Yassin. Waktu itu, kita sempat berpikir bahwa ada kemungkinan Andika Hendy ini mengungguli Lutfi Yassin. Padahal Lutfi Yassin itu startnya udah tinggi gitu kan. Apa yang terjadi sampai pada akhirnya ternyata jauh? Ternyata tidak dekat itu gapnya, tapi jauh ternyata hasil hitung cepatnya. Iya, pertama begini, terkait dengan hasil survei SMRC dan indikator di awal November, itu betul bahwa Andika di SMRC 50% lebih, sementara di survei saya cuma 43%. Tetapi kalau kita lihat dengan komprehensif, itu pada dasarnya kedua lembaga sama-sama tidak bisa menebak siapa yang unggul. Jadi di survei saya Lutfi 47% lebih, kemudian Andika 43%. Selisihnya itu dalam margin of error. Demikian juga dengan surveinya SMRC. Andika menurut surveinya SMRC saat itu 50% lebih, tapi Lutfi 47%. Margin of error memungkinkan kebalik ya. Yang berbeda adalah tidak tahu tidak jawab. Di dalam survei SMRC sedikit sekali yang tidak tahu tidak jawab, 2,6%. Di survei saya 10%. Nah, mungkin SMRC punya alasan menurunnya TTTJ itu lebih bias ke Andika, tapi saya nggak bisa mengolah tidak tahu tidak jawab kemana kan. Nah, tetapi survei setelah Jokowi turun gunung terjadi perubahan drastis. Jadi survei saya setelah tanggal 16 itu Pak Lutfi sudah 51%, Pak Andika 42%. TTTJ yang awalnya besar di awal November itu bergerak di belakang Lutfi. Nah itu, jadi saya harus mengatakan mungkin ini tidak populer di Twitter karena Twitter anti Jokowinya banyak. Tetapi betapapun Pak Jokowi masih punya tuah di Jawa Tengah. Dan bisa dibilang tidak bahwa efek Pak Jokowi itu sudah lebih besar memang dari efek PD Perjuangan di kandang banteng. Pagi kan saya menulis waktu exit poll, waktu hari H itu saya menulis pakai kisi-kisi karena dilarang KPU kan menunjukkan hasil exit poll. Saya mengatakan pertarungan antara men versus machine di pusatnya Jawa sekali lagi dimenangkan oleh men. Men di sini tuh merujuk pada personality dan ketokohan Jokowi. Machine merujuk pada mesin partai PD Perjuangan. Sebelumnya tidak pernah ada cerita gubernur di Jawa Tengah menang dari calon yang diusung oleh partai selain PD Perjuangan. Sebelumnya mulai dari Pak Bibit, Ganjar Pranowo, kemudian bahkan Pilpres 2004 putaran pertama Pak SB menang di mana-mana, di Jawa Tengah yang menang Ibu Mega. Tetapi cerita sukses itu dipatahkan oleh Jokowi 2024 di Jawa Tengah kan, yaitu kemenangan Prabowo Gibran mengalahkan Ganjar di pusatnya, di kandangnya Banteng. Nah, artinya PD Perjuangan harus melakukan evaluasi kan, karena suara PD Perjuangan di Jawa Tengah meskipun pemenang itu turun.
Dan jangan lupa suaranya cuma 27%, artinya 73% pemilih Jawa Tengah memilih partai lain. Ya. Dan seharusnya PD Perjuangan menjodohkan Andika sebagai cawagupnya itu bukan Mas Hendi, tetapi dari figur santri. Karena ini Andika sama Hendi sama-sama nasionalis. Dia perlu pangsa pasar baru kan, yaitu pemilih dari kalangan Nahdien. Karena Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, ini kandang Nahdien. Dan itu dimanfaatkan dengan pintar oleh Pak Lutfi dengan memilih Gus Yassin. Nah itu kira-kira ya, jadi harus jadi evaluasi. Man dan mesin lagi-lagi bukan hanya Jawa Tengah, Zilvia. Untuk kasus di Jakarta, man-nya adalah Anies dan Pramono dan Rano Karno. Mesinnya adalah Partai Kimplas yang mendukung Ridwan Kamil yang ngadat itu. Jadi lagi-lagi men sama mesin itu menunjukkan sekali lagi dalam pilkada orang tidak boleh jumawa dengan menyombongkan seberapa banyak partai yang mendukungnya. Nggak ada nilainya itu. Yang penting adalah ketokohan. Karena yang dipilih adalah orang, yang dilihat adalah personality, dan kalau misalnya mesin partainya kuat tetapi calon yang diusung tidak sesuai dengan kehendak rakyat, lewat itu. Saya udah belak-belakan kalau soal ini ya. Tapi kalau soal Banten saya nggak bisa belak-belakan. Mas Burhan, kalau soal Banten apa tadi? Berserah. Pasrah. Aduh. Ya, itulah tadi statement yang cukup mengejutkan ya dari Profesor Burhanuddin Muhtadi, di mana di sini dia awalnya mengatakan kalau peran dari Jokowi di Jawa Tengah itu sangat luar biasa, bahkan bisa mengalahkan PDIP. Di mana di sini calon PDIP yaitu Andika Perkasa dan juga Hendi itu berhasil dikalahkan oleh Muhammad Lutfi dan Tats Yassin. Di mana pada awalnya Andika ini sempat unggul ya 50% lebih, tapi ketika Jokowi turun tangan, suara Muhammad Lutfi ini naik meningkat tajam sehingga akhirnya bisa kita lihat sekarang itu suaranya hampir 60%. Nah, ternyata hal ini tidak berlaku untuk di Jawa Tengah saja. Bahkan di Jakarta itu ada sosok yang bernama Anies Baswedan itu mampu mengalahkan Kimplas, bahkan bisa dikatakan juga mengalahkan Jokowi dan Prabowo. Karena apa? Karena dengan dukungan dia kepada Pramono Anung yang awalnya mungkin cuma sekedar 1%, sehingga akhirnya merambat naik itu dengan awalnya bergabungnya para jubir dan juga para simpatisan Anies Baswedan ke kubu Pramono Anung. Itu perlahan-lahan suaranya sangat naik, tapi belum nyampe 50% lebih, sehingga akhirnya pada di akhir-akhir pencoblosan Anies Baswedan akhirnya mengatakan bahwa dia akhirnya memilih Pramono Anung, sehingga seperti yang kita lihat sekarang pada quick count KPU itu angkanya bisa menyentuh 50.07%. Bayangin aja dari sekedar hanya 1% di saat pengenalan Pramono menjadi 50%. Nah, hal ini seakan-akan mengatakan kalau Anies Baswedan ini lebih ampuh atau lebih besar daripada Kimplas, bahkan Jokowi dan Prabowo yang mereka semua mendukung Ridwan Kamil. Nah, bagaimana pendapat semua teman-teman semua di sini? Apakah sependapat dengan Burhanuddin Muhtadi atau punya statement sendiri? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Aiden Project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.